Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sampaikan puji syukur kepada Allah karena pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam suatu bahasan tentang buku. Saudaraku, tretan-tretan Madura atau saudara-saudara di luar Madura atau saudara-saudara Madura yang tinggal di luar Madura atau juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang sangat mencintai budaya Madura khususnya dan budaya Indonesia umumnya. Kali ini akan saya perkenalkan lagi sebuah buku yang perlu kita kenang untuk menggugah rasa hati kita bahwa melalui sebuah buku, dengan membuka sebuah buku yang diterbitkan pada masa lalu, apalagi buku itu sudah menjadi buku langka dan sudah tidak diterbitkan lagi, sesungguhnya lewat buku itu kita bisa berbicara dengan zaman yang lalu, yaitu untuk melacak jejak atau menapak tilas bagaimana kebudayaan kita di masa lalu, bagaimana kondisi masyarakat di masa lalu. Kali ini saya membawa sebuah buku yang usianya sudah 71 tahun. Bagian belakangnya saja ini sudah robek. Bagian belakangnya sudah hancur karena usianya sudah 50 tahun. Usianya 71 tahun. Karena buku ini diterbitkan tahun 1950. Sekarang sudah 71 tahun. Penampakan atau penampilan pada bagian luar kulit ini hanya seperti puing-puing, sudah banyak yang mengelupas. Dan buku ini dulu pernah menjadi buku bacaan wajib di sela-sela kegiatan pembelajaran yang lain. Karena saya masih termasuk murid, dulu itu adalah murid di zaman awal dari Orde Baru. Saya masuk SD tahun 1968. Ini buku berjudul Panggeler Putih. Panggeler Putih dalam bahasa Indonesia artinya adalah memunculkan atau menampakkan, itu panggeler. Sedangkan putih itu sama pengertiannya dengan budi. Artinya panduan akal dan hati untuk bisa mengetahui sesuatu yang benar dan tidak benar. Sesuatu baik buruk. Jadi berhubungan dengan masalah etika. Jadi putih itu artinya etika. Dalam etika kita semuanya tahu bahwa di situ bagaimana kita belajar menjadi orang baik hati, menjadi orang penyantun, menjadi orang sabar, atau sikap-sikap mulia yang lain, dan menghindari dari sikap tercela. Jadi putih sama dengan bahasa Madura sopan santun, dengan bahasa Indonesia sopan santun, dalam bahasa Madura dan bahasa Jawa adalah antep asor. Saudaraku, mempelajari isi buku ini, ternyata ada jejak yang sangat berharga bagi kita, bahwa buku ini bukan hanya mengupas tentang lingkungan sosial anak yang terdekat, bukan hanya memuat muatan lokal, tetapi ini sudah memuat muatan internasional di samping muatan nasional. Karena isinya ada beberapa hal tentang teknologi modern yang secara progresif ditulis dalam buku ini. Sebelumnya saudaraku, ini adalah jilid 2, kemudian ini asli, sementara yang ini adalah
fotokopi. Sudah di repro kembali karena agak sulit mencari asli seperti ini. Ini adalah fotokopi yang saya berhasil mencari, saya temukan di kawan saya di Pamekasan. Itu pun dari kopi ke kopi. Tetapi wajah yang asli adalah yang berwarna coklat ini. Untuk membaca latar belakang buku ini, identitas buku ini kalau diukur pada bagian yang asli ini, panjangnya adalah 19 cm, kemudian lebarnya adalah 14 cm. Adapun tebal buku ini adalah 8 mili, tidak sampai 1 cm. Sebetulnya kertasnya masih bagus. Adapun yang mengarang buku ini adalah karya terjemahan. Pengarang aslinya adalah seorang Belanda yang bernama W. Keizer. Jadi sekali lagi, namanya W. Keizer. Ini ada pada tulisan ini, namanya W. Keizer. Dimadurakan atau dialih bahasakan menjadi bahasa Madura atau diterjemahkan oleh seorang ahli bahasa Madura, yaitu Bapak Ratnawi Patmudiwiryo. Bapak Ratnawi Patmudiwiryo, dan buku ini diterbitkan oleh J.B. Walter, Groningen, Jakarta. Ini namanya masih menggunakan nama cetakan peninggalan Belanda. Kendati pun Indonesia sudah merdeka, mendapatkan masa atau mencapai 5 tahun sebelumnya, dari tahun 45 sampai tahun 1950. Adapun isi dalam buku ini, ya, kalau kita lihat jumlah halaman itu rata-rata lebih dari 100. Jilid 1 itu ada 158 halaman. Jilid 1 ini 158 halaman. Kemudian jilid 2 ini 152 halaman. Ya. Sangat prihatinkan karena memang buku usia 71 tahun, jauh lebih tua dari saya. Dan buku ini udah hancur. Saudaraku, di dalam buku ini banyak pengetahuan yang diberikan pada anak-anak, bagaimana mendidik anak berkarakter, menghargai lingkungan secara lokal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana anak diajak memiliki wawasan nasional, mengetahui tempat-tempat lain yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian juga anak dipelajari untuk mengenal dunia luar, terutama melalui dunia teknologi, kemajuan tentang transportasi dan sebagainya. Ini sudah ada sejak zaman dulu. Sebagai satu misal, pada jilid 1 biasanya buku di zaman dulu itu rata-rata berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang daftar isi ada di bagian depan, tetapi dulu daftar isi ini ada di bagian belakang. Inilah daftar isi. Daftar isi. Di sini ada 42 judul, tetapi ada judul yang bersambung. Satu contoh misalnya begini. Pada bagian akhir itu ada cerita tentang Potret Temor Soge Cepote. Artinya putri dari timur dengan gajah putih. Nah, di sini sampai menjadi 6 bagian. Bersambung sampai bagian 6. Jadi di sini judul ini dijumlahkan sekalipun sama. Jadi ada beberapa judul yang sama di sini.
Misalnya Sarijan masuk SM. Baik, saya awali dari depan. Isi buku ini misalnya kapal ngeber. Nah, ini sudah berbicara soal teknologi. Maksudnya kapal terbang. Dalam bahasa Indonesia, kapal terbang. Tapi masyarakat Madura bagian barat sering mengatakan kapal ngeber itu dengan tor ngabeng. Artinya motor sing ngeber. Tor ngabeng. Ngabeng itu ngawang, terbang. Jadi kalau sekarang mungkin mobil terbang. Ya, mobil terbang. Ini orang di pedalaman Kabupaten Bangkalan mengatakan turmulu. Ya, tormulu. Mulu itu mungkin sesuatu yang ada di atas. Mulu-mulu berarti terlalu ke atas. Mungkin begitu maksudnya. Jadi orang Bangkalan mengatakan turmulu, orang sebagian Sampang mengatakan tur ngabeng, orang yang sudah mengenal dengan dunia modern itu mengatakan kapal terbang, dan yang bisa dikenal oleh orang seluruh Madura mulai dari barat sampai ke timur itu adalah kapal ngeber. Kalau sudah mengatakan kapal ngeber, pasti arahnya adalah kapal terbang. Saudaraku, di sini diceritakan bagaimana menaiki kapal terbang. Di sini dalam bahasa Maduranya nompak kapal terbang. Artinya dalam buku ini orang yang pernah naik kapal terbang itu bercerita bagaimana pengalamannya ketika mereka melihat-lihat suasana di angkasa. Mulai dari berangkat sampai kembali ke pelabuhan udara. Artinya mulai dari berangkat sampai kemudian kembali lagi. Kemudian juga di sini ada judul Sarijan Bencakanca. Sarijan Bencakancadah Nengkuh Min Ramin. Min Ramin itu keramaian, hiburan. Kalau di Madura tuh hiburan. Dulu tuh misalnya ada kesenian, ada ludruk, ada acara 17 Agustusan, ada perlombaan, apapun hiburan, apakah itu musik, nyanyian, olahraga, itu namanya min ramin. Di sini juga diajarkan bagaimana seorang anak adu cerdas. Misalnya ada judul yang di sini balapan etong. Artinya balapan berhitung. Bagaimana mereka itu yang lebih cepat dan jawaban benar, inilah maksudnya. Ini latihan kecerdasan. Sementara itu juga ada dibicarakan di sini betak prempen. Bagaimana orang rajin menabung. Artinya hidup hemat diajarkan di sini. Ditayangkan dalam bentuk cerita. Sehingga anak-anak tertarik bahwa hidup boros itu tidak baik, sedangkan hidup hemat itu adalah sangat baik untuk masa depan. Demikian juga di dalamnya ada yang bercerita tentang rengik malaria, artinya nyamuk malaria. Dikenalkan dengan bagaimana nyamuk itu membawa penyakit kepada manusia. Ada juga di sini cerita orang yang menggempur batu. Bahasa Maduranya agempal betoh. Yang ceritanya orangnya kurang bersyukur kepada Allah. Sampai akhirnya Tuhan menyadarkan lewat sebuah mimpinya yang berhubungan dengan pekerjaannya itu. Bahwa apapun kehidupan seseorang adalah pemberian terbaik kepada orang itu. Dan Allah dengan segala maha kekuasaannya, maha pengasih dan maha penyayangnya, tidak akan pernah salah menakdirkan sesuatu termasuk nasib manusia. Kemudian juga ada di sini judul Bi Tengateh. Bagaimana hidup hati-hati dan waspada itu diajarkan dalam buku ini. Oleh karena itu pantas kalau buku ini bernama Panggeler Putih. Bagaimana memunculkan gerak hati seseorang untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ini merupakan panduan. Bagaimana akal dan perasaan itu bisa menimbang. Oh ini baik, oh ini buruk. Jadi buku ini syarat dengan pendidikan akhlak, syarat dengan pendidikan adab asor, syarat dengan pendidikan budi pekerti. Dikemas dalam bentuk cerita, dikemas dalam bentuk dongeng, walaupun pendek, sangat besar pengaruhnya.
Karena ketika anak ada di SD, otaknya masih otak yang masih fresh, otak yang masih fresh, otak yang masih segar. Sehingga daya rekam sampai tua tetap akan dibawa mewarnai perilaku keseharian. Saudaraku, kemudian di sini bagaimana orang bersikap ujub, bagaimana orang bersikap sombong, bagaimana orang suka menipu. Di sini juga digambarkan pada oleh Kenceren Sapertelon Ibeng. Wah, ini cerita menarik. Mungkin kalau ini difilmkan, bagaimana seseorang akan masuk ke keraton karena dipanggil oleh raja, lalu oleh 3 penjaganya itu dimintai sepertiga hadiah yang diberikan oleh raja itu. Kalau masing-masing minta sepertiga, maka orang akan menghadap ke keraton itu, maka habis pemberian raja. Jadi ada seseorang yang dipanggil oleh raja akan diberi hadiah, tetapi di pintu sudah dipaksa mengikat perjanjian dengan penjaga pintu yang tamak ini. Kamu kalau mau masuk ke pintu ini, sepertiga hadiah memberikan ke saya. Iya, karena diancam. Pada pintu kedua, diancam lagi. Pintu ketiga, diancam lagi. Ketika orang menghadap raja itu, oleh raja akan diberi hadiah. Dia diberi kesempatan, kau minta hadiah apa? Maka orang ini minta hadiah pukulan. Raja pun menjadi heran. Pukulan sekian banyaknya, akhirnya harus diterima oleh tukang penjaga dari 3 pintu menuju ke istana ini. Nah, ini digambarkan dalam sebuah cerita pada oleh Kenceren Sapertelon Ibeng. Artinya sama-sama mendapatkan ganjaran jelek, ganjaran pukulan, sepertiga dari hadiah pukulan yang diminta oleh orang menghadap raja itu dari raja itu sendiri. Ini mengandung pembelajaran bahwa orang tamak suatu ketika akan kena batunya. Demikian juga pada bagian lain, diceritakan juga di buku ini adalah seorang pelukis kesohor, keturunan Arab tapi kelahiran Indonesia, yaitu namanya Raden Saleh Sarip Bustaman. Mirip dengan nama saya, Bustomi. Raden Saleh Sarip Bustaman adalah pelukis kesohor yang dulu pernah belajar ke negeri Belanda. Dan lukisannya itu sangat dikagumi. Lukisan Raden Saleh banyak ditemui di tempat-tempat penting di negara kita ini, terutama di Istana Negara, kemudian juga di Keraton Yogyakarta, yang melukis beberapa raja seperti Hamengkubuwono secara berurutan, itu rata-rata dilukis oleh Raden Saleh Sarip Bustaman. Wawasan internasional, wawasan nasional, dan wawasan lokal tertuang di dalam buku ini, agar anak tidak berpikir sempit. Kemudian dalam buku yang penampilannya sudah kurang meyakinkan ini, di sini juga saya catat, meskipun barangkali bukunya kurang meyakinkan, tapi isinya mengandung pembelajaran yang sangat bagus. Bahasanya sederhana. Jadi karya seorang Belanda yang bernama W. Keizer ini dipindah dengan bahasa yang apik, dengan bahasa yang mempesona, mudah dijangkau oleh logika anak-anak. Tetapi di sini pada buku ini masih ada istilah-istilah, jargon-jargon atau kosakata peninggalan zaman kolonial yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Contohnya kata-kata eksamen. Misalnya seorang ayah mengatakan dalam buku ini, mon beung nak deki eksamen oleh, maka soseng kok beunah eterosakinah de sekolah menengah atau SM. Eksamen itu artinya ujian. Sedangkan SM pada waktu tahun 50-an adalah sekolah menengah. Sama dengan SMP sekarang. Jadi orang zaman dulu mengatakan sekolah menengah.
Apakah itu SMP ataupun juga lanjutan yang lain. Kalau sekarang mungkin SMA, itu disebut dengan sekolah menengah. Sekalipun sangat terbatas bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi kita tahu bahwa pendidikan zaman itu memang agak mahal dan masih ada pengaruh dari zaman kolonial. Kemudian di dalam buku ini juga diceritakan bahwa ini pada jilid 2. Pada jilid 2 ada pembelajaran yang cukup bagus. Anak-anak dikenalkan dengan wilayah Jawa Barat. Contoh pada halaman pertama. Di sini bacanya apalesir de pasesir lauk nah Priangan. Apalesir de pasesir lauk nah Priangan. Kita tahu saudara, Priangan itu ada di Jawa Barat, dekat dengan dari Cirebon. Daerah Priangan itu pada abad ke-19 adalah daerah keresidenan. Keresidenan pada waktu dulu adalah mengkoordinasi beberapa kecamatan di dalam seorang koordinator yang disebut dengan di sini mohon maaf saya namanya saja adalah keresidenan. Keresidenan beberapa kabupaten, betul. Jadi keresidenan ini beberapa kabupaten dikoordinasi oleh seorang residen. Artinya ini perwakilan bupati di daerah keresidenan. Kalau di Madura misalnya, ada keresidenan Madura. Terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb. Itu keresidenan. Ada 4 kabupaten di dalam satu koordinasi seorang residen. Sementara di bawahnya residen itu ada bupati-bupati. Di bawahnya bupati itu ada wedana-wedana. Wedana koordinator beberapa kecamatan menjadi satu kawedanan. Misalnya kawedanan Ketapang di Madura bagian Pantura, Madura Utara, terdiri dari Banyuates, Ketapang, dan Sokobena. Demikian seterusnya. Jadi perlu diketahui bahwa daerah Priangan ini tentu anak zaman dulu, anak Madura tidak akan tahu di mana itu Priangan. Priangan itu letaknya adalah di kawasan Jawa Barat. Jadi di kawasan Jawa Barat yang sekarang itu wilayahnya itu meliputi Tasikmalaya, kemudian Ciamis, ada lagi Banjar, kemudian Sumedang. Dan daerah ini pada bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Di sana daerahnya bergunung-gunung, hutannya begitu lebat yang digambarkan dalam buku ini. Di sana pula anak-anak akan diajak bagaimana mengenal secara geografis bahwa di sana ada Gunung Gede, ada Gunung Galunggung, ada Gunung Papandayan, ada Gunung Tangkuban Perahu, ada Gunung Cikuray, bahkan ada beberapa sungai. Pada lekuk-lekuk di wilayah itu ada beberapa sungai yang terkenal, misalnya seperti Sungai Citarum, ada lagi Sungai Cisoka, ya, Sungai Cisoka. Ada lagi Sungai Citandoy dan Sungai Cimanuk di sana, di daerah Priangan. Nah, jadi di sini apalesir de pasesir lauk nah Priangan itu bahasa Maduranya ajer kelenjer, pesiar atau berdharma wisata, memasuki daerah-daerah yang ada di Priangan. Nah, saudaraku, gambarnya di sini begitu bagus dengan arsir yang bagus. Tidak kalah dengan lukisan-lukisan sekarang. Bagus sekali lukisan ini. Sehingga ini menolong agar anak tidak verbalisme. Anak-anak bisa melihat gambar-gambar yang bagus. Lihat gambarnya saja sudah menarik. Kemudian di sini juga
dalam catatan saya di sini, beberapa judul yang sangat menarik pada buku Panggelar Putih Jilid 2 ini. Ini ada bagaimana agar seseorang itu tidak malas bekerja. Dan apa akibatnya jadi orang malas? Maka dalam buku ini ada bagian yang berjudul delmos, artinya malas bekerja. Ya. Kemudian ada juga banjir. Bagaimana banjir bisa terjadi? Itu digambarkan dalam buku ini. Apa akibat dari banjir? Ini sampai menjadi 3 judul. Banjir ke-1, banjir ke-2, banjir ke-3. Ya. Kemudian untuk mengenal wilayah Indonesia, di sini juga ada judul yang ditayangkan, Entar ke Bali. Jadi anak-anak itu diterangkan bagaimana di Pulau Bali yang unik. Kalau di dunia internasional orang kenal Bali, mengapa orang Madura tidak boleh kenal Bali? Di zaman transportasi yang masih sangat sederhana dan tidak memungkinkan orang lain untuk datang ke sana, maka buku ini menjadi pengobat rindu untuk sekedar tahu wawasan walaupun terbatas berdunia anak apa di Bali. Maka di situ bagaimana upacara adat di Bali, bagaimana ngaben, pembakaran mayat di Bali, bagaimana subak, caranya orang mengelola pertanian di Bali, bagaimana di sana tempat suci di Bali, apakah itu pura dan lain-lain, bagaimana pantai di Bali, bagaimana upacara-upacara adat, pertanian, sesajen dan sebagainya. Itu dijelaskan secara tuntas pada buku ini. Kemudian juga pada buku ini dijelaskan tentang Gunung Kelut. Karena Gunung Kelut ini termasuk gunung yang aktif, yang sering meletus, mengeluarkan lava, ya, menjadi lahar, baik lahar dingin ataupun lahar panas, yang sampai saat ini generasi masih kenal bagaimana kondisi Gunung Kelut di Jawa Timur itu. Kemudian juga di sini anak-anak diperkenalkan juga dengan bacaan tentang minyak tanah. Anak-anak diperkenalkan dengan pertambangan dengan cerita yang bagus. Judulnya Minyak Gas. Orang Madura terbiasa menyebut minyak tanah itu adalah minyak gas. Jadi anak-anak diperkenalkan dengan pertambangan. Kemudian juga bagaimana orang waspada terhadap bencana alam. Maka di sini juga ada sebuah judul, Katolong dari Bebeje Maut. Katolong dari Bebeje Maut, artinya tertolong dari bencana maut. Tertolong dari malapetaka yang mematikan. Jadi sini ada bagaimana cara menolong orang lain. Bagaimana menimbulkan rasa simpatik dan empati kepada orang lain yang sedang mengalami bencana. Ini ditayangkan dalam 3 judul. Katolong dari Bebeje Maut, setong. Katolong dari Bebeje Maut, 2. Katolong dari Bebeje Maut, telok. Tak lupa pula di sini sebuah keterampilan, ya, keterampilan yang dibawakan oleh para pemuda yang melompat ke dalam laut dari kapal untuk merebut uang receh yang dilemparkan oleh penumpang, seperti yang ada di Banyuwangi dan sebagainya. Atau saya lihat juga seperti yang ada di Kaliangut, Sumeneb juga begitu. Bagaimana seorang beberapa bocah, beberapa remaja begitu berani menantang resiko kalau perlu maut. Bahkan ada di antaranya yang tangannya itu putus. Ini ada gambar yang tangannya itu putus. Nah, ini ada seorang penyelam ini yang berdiri di atas sampan ini. Ini tangannya putus karena pernah dilahap oleh ikan hiu. Di sini menceritakan bagaimana pengalaman seseorang untuk memperoleh sekeping uang demi mengisi perut yang lapar. Mereka sangat berani menantang risiko. Ini dalam bahasa Maduranya ada suatu idiom, bengal mateh takok lapar. Berani mati demi
untuk isi perut. Bahkan orang Madura memiliki suatu pepatah, abentalombe sapu angin. Hanya di Madura memiliki kata-kata seperti ini, berbantal ombak, berselimut angin. Itu sudah ditayangkan dalam lagu-lagu Madura. Kemudian juga di sini menceritakan sejarah Raden Ajeng Kartini yang ditulis Ratin Ajeng Kartini. Cerita Raden Ajeng Kartini, pahlawan pendidikan dan emansipasi wanita dari kalangan perempuan, itu juga dipasang di sini. Ya, ini gambarnya Ibu Kartini. Ibu Kartini. Sementara itu pada bagian lainnya, ada lagi misalnya Entar Kapersel Kina. Entar Kapersel Kina. Persel ini bahasa Belanda, artinya sebidang tanah khususnya untuk perkebunan, itu namanya persel. Diserap dalam bahasa Indonesia persil. Jadi sebidang tanah yang memang dibuat untuk perkebunan. Apakah itu kebun karet, kebun kina, kebun coklat, kebun tebu, dan kebun yang lain. Di kata-kata persil ini berasal dari bahasa Belanda, kemudian diserap ke dalam bahasa Madura jadi persel, bahasa Indonesia jadi persil. Pada data-data tanah yang bisa kita lihat pada kantor dinas pertanahan. Kemudian juga untuk menambah kepekaan batin bagi anak-anak, sekaligus untuk mencerdaskan, di sini juga diceritakan bagaimana ketika seseorang mengunjungi rumah pendidikan untuk tunanetra atau orang buta. Seperti di Bandung misalnya, itu ada suatu tempat bagaimana caranya orang buta masih bisa berkarya. Orang buta masih bisa berguna. Orang buta masih bisa terampil melakukan sesuatu. Karena di balik buta itu tentu mereka punya potensi tersembunyi. Yang buta hanya mata, tetapi otak tidak buta. Telinga tidak buta. Tangan tidak buta. Kaki tidak buta. Ternyata kelebihan di sisi lain ini bisa digunakan, bisa dididik. Dan untuk ini ada beberapa judul, contohnya di sini Neng Eroma Buta. Artinya sebuah lembaga yang mendidik orang buta ini, bagaimana kondisinya di sana. Mereka diajari membuat keterampilan misalnya, seperti ini ada. Bagaimana mereka membuat keranjang. Ya. Sama juga dengan narapidana yang ada di penjara. Mereka juga dididik. Sebelum terjun ke masyarakat, mereka dididik seperti itu. Jadi seperti ini adalah gambar-gambar keranjang-keranjang yang dibuat oleh orang tunanetra. Bahkan mereka bisa menenun kain. Mereka bisa memintal benang, bisa menenun kain dengan menggunakan alat yang serba sederhana. Yang jelas ini alat tenun bukan mesin. Atau dulu dapat singkatan ATBM. Ada ATM, kalau sekarang ATM untuk mengambil uang di bank, kalau dulu ATM adalah alat tenun mesin. Sementara yang menggunakan alat tradisional disebut ATBM, alat tenun bukan mesin. Ini istilah lama tahun 70-an yang saya tahu ketika saya masih sekolah di SMP. Kemudian juga kepada anak-anak dijelaskan, inilah contoh karya-karya atau hasil ciptaan orang-orang yang buta, orang-orang tunanetra. Pada bagian yang lain ini ada juga Sakola Anah Nak Kanak Buta. Artinya SDLB khusus untuk orang buta atau SLB khusus orang tunanetra. Nah, ini ada ada tulisan huruf braille. Ya, huruf braille. Biasa ditulis braille
karena yang menemukan adalah Louis Braille dari Perancis, maka orang ada mengatakan itu huruf Braille, ada mengatakan huruf Braille, ada mengatakan huruf Braille. Istilah yang terakhir inilah yang banyak diikuti oleh pakar-pakar, bahwa cara membacanya adalah huruf Braille. Tapi orang ada karena sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, dibaca lurus saja yaitu huruf Braille. Terserah, dibaca huruf Braille, dibaca huruf Braille, dibaca huruf Braille, bukan sebuah persoalan. Yang penting kita sudah bisa membaca jejak peradaban, bagaimana nenek moyang kita dulu mendidik generasi bangsa ini sampai menjadi seperti kita yang sekarang. Kemudian juga untuk memperkenalkan anak kepada dunia laut, khususnya transportasi perkapalan, maka di sini ada judul Bengkoh Ngambeng. Ini judulnya Bengkoh Ngambeng, artinya rumah terapung. Di sini sudah digambarkan bahwa kapal-kapal modern yang ini digambarkan mulai dari bagaimana orang naik, kemudian bagaimana kondisi kapal secara keseluruhan, masih kapal api, ya, menggunakan cerobong atau dalam bahasa Madura yaitu ada yang mengatakan kelobungan. Ya, itu biasanya ada bunyi kalau kapal berangkat namanya serbung. Nah, itu ada tanda, itu namanya serbung. Ada tanda bunyi tidak berbentuk trompet tetapi bunyi-bunyian yang bunyinya agak bulat. Ya. Itu biasanya tanda bahwa kapal akan segera berangkat. Kemudian bagaimana kesibukan di pelabuhan ketika barang-barang ekspor dan impor itu diangkut. Inilah gambar para tenaga kasar atau kuli-kuli yang ada di pelabuhan yang kemudian mengangkat baik yang datang, ya, menerima barang-barang yang datang, barang impor atau mengangkut barang-barang ekspor yang siap untuk diberangkatkan ke luar negeri. Kemudian pada bagian dalam seperti ini. Inilah gambaran, makanya disebut Bengkoh Ngambeng, rumah yang terapung. Kan di dalam ada ranjang, ada kursi, ada tempat duduk, bahkan ada kamar tamu yang digambarkan seperti ini. Bagaimana anak tidak akan senang kalau segala daya hayal anak melalui bacaan buku Panggilan Putih ini kemudian didukung oleh alat visual berupa ilustrasi atau lukisan seperti ini. Kemudian di sini juga ada persel karet, ya, persel karet, kebun karet. Nah ini gambarnya ada lengkap. Karena pada zaman itu mungkin untuk cetak foto tidak semodern sekarang, tetapi ilustrasi semacam ini sudah mewakili nilai rasa ingin tahu anak, sehingga bisa menolong tangga pikiran anak. Oh, seperti itu kebun karet, seperti itu daunnya. Nah itu saudara-saudaraku, mudah-mudahan buku ini bisa menggugah saudara-saudara, utamanya tantretan seteja sebene Madura, ketika dintoh carana orang lambe kaangkui ngajari tata krama adab asor ben andi pikiran sepenter ota bemengkah kaangkui sangonah mendambi ampon kuaku ampon tua. Jadi maksudnya saudara sekalian, demikianlah orang-orang tua kita, para pendidik kita, para pengarang kita, para tokoh pendidikan kita mengajak kepada anak-anak lewat bacaan ini untuk mempersiapkan masa depan. Anak-anak diberi wawasan, apakah itu wawasan lokal, wawasan regional, wawasan nasional, sampai wawasan internasional. Semoga banyak manfaat, semoga bisa memetik hikmahnya, dan tetap buku ini saya lestarikan. Dan ini adalah salah satu dari bagaimana cara menapak tilas jejak peradaban masa lalu lewat buku yang sederhana ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.